Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Rabu 18 Agustus, hari biasa pekan ke-20. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memerintah maka segalanya terjadi. Semoga kami selalu bersyukur atas kebaikan dan kebijaksanaan-Mu, serta mengarahkan hati pada kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 20 ayat 1 sampai 16a. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Pasti kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita sehari setelah merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-76.
kita bersyukur dan kita bergembira bisa menikmati kemerdekaan hingga sampai hari ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, pasti kita semua pernah iri hati. Siapa yang belum pernah? Saya yakin di antara kita pasti pernah. Iri hati merupakan sifat yang sangat tidak baik karena bisa merusak jiwa raga kita dan merusak kehidupan bersama kita. Ada banyak tindak kejahatan atau kriminal hingga ke tingkat yang paling buruk, yaitu pembunuhan, yang disebabkan oleh perasaan iri hati ini. Harus kita akui betapa mudahnya perasaan iri hati ini timbul dalam hati kita. Ketika melihat orang lain misalnya, mereka lebih cantik, lebih terkenal, lebih berhasil, lebih cepat lulus, lebih dapat pekerjaan, lebih cepat kaya, kita langsung merasa iri hati. Bahkan seringkali ketika kita ditanya mengenai teman kita yang lebih ini, lebih itu tadi, lalu kita bilang, tidak apa-apa kok, tidak masalah kok. Tetapi dalam hati kita tidak suka dengan pertanyaan itu. Tidak suka dengan teman kita yang lebih tadi. Iri hati pula yang menyelimuti hati para pekerja yang sudah lama bekerja tetapi memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang baru masuk. Seperti yang diceritakan dalam perumpamaan sabda Tuhan hari ini. Maka sang majikan yang menjadi gambaran Tuhan sendiri itu berkata, "Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Dari kisah perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus, sebenarnya upah yang diberikan majikan kepada para pekerja yang masuk kerja secara variatif dari segi waktu dan lama bekerja ini sudah sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dan disepakati oleh para pekerja itu. Sedinar satu hari. Hanya saja seringkali dari sisi kebiasaan manusiawi dan sosial kita, upah yang sama yakni 1 dinar untuk yang bekerja hampir seharian dan yang bekerja hanya 1 jam saja memang terasa aneh dan tidak adil. Saudari-saudaraku yang terkasih, disinilah kita bisa terjebak untuk membaca kehidupan hanya sebatas ukuran adil dan tidak menurut pertimbangan manusiawi dan sosial kita. Hukum kerajaan Allah ternyata berbeda. Allah berhak memberikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendaknya dan kemurahan hatinya. Seperti yang dikatakan di dalam sabdanya. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudari-saudaraku yang terkasih, kiranya kita bisa belajar dari banyak orang-orang kudus dalam gereja kita. Mereka juga masuk ke dalam misteri kemurahan hati Allah. Ada orang kudus yang menjadi martir, ada yang mengalami penderitaan terlebih dahulu, ada yang biasa-biasa, tapi semua mereka itu mendapatkan rahmat karunia sehingga menjadi orang-orang pilihan Allah, menjadi orang-orang kudus. Kita setiap dari murid Kristus ini juga punya tugas, panggilan dan perutusan masing-masing. Kita punya tempat dan peranan sendiri-sendiri dalam rencana Allah. Maka marilah kita syukuri itu semua. Kita tidak menjadi iri hati karena semua sudah mempunyai tempat dan tugas sendiri-sendiri sesuai dengan perkenan dan kebijaksanaan Allah dalam hidup kita. Maka mari kita syukuri itu. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan,
majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia. Walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita kan menang, jangan bimbang. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.